sudah mengirimkan gitu ya materi kita pada kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang refreshing sudah sering. Kok masih pening gitu ya. Baik, next materi pertama, Mbak. Nah, inilah teman-teman, mari kita bayangkan diri kita sendiri saat terpuruk, saat di titik kita merasa tidak punya orang lain yang mendukung kita, gitu ya. Kita merasa pengen nangis saja gitu ya, karena tugas menumpuk, waktu yang pendek, teman-teman yang nggak peduli gitu ya, atau kondisi nasib kita, kehilangan orang-orang yang kita cintai gitu ya, kehilangan teman bestie, seringkali membuat kita merasa diri kita sendiri, merasa diri kita nggak punya siapa-siapa, kita pikirkan sendiri yang menyebabkan diri kita pusing, diri kita tidak kuat, diri kita menangis gitu ya, sehingga rasa pusing bahkan luka ya. Masih ada yang punya luka di sini? Tidak apa-apa, banyak temannya gitu ya, dan kita akan membasuh luka itu. Tidak hanya pusing karena tugas, tidak hanya karena pekerjaan. Kadangkala kita ini punya luka-luka yang belum sembuh. Entah luka karena ditinggalkan orang yang kita cintai, luka karena harapan-harapan kita tidak tercapai, atau bisa jadi kita luka oleh diri kita sendiri. Yang melukai itu diri kita sendiri akibat kita terpuruk dan tidak mau move on dari apa yang kita rasakan. Wahai diri yang sedang mengalami hal-hal yang tersebut tadi, mari kita kembali bahwa seringkali kita menaruh standar kebahagiaan itu yang menyebabkan kita sedih dan pusing. Kebahagiaan kita kadangkala disebabkan karena ketika IPK bagus, ketika nilai kuliah bagus, maka aku bahagia. Dan aku akan pusing ketika nilai IPK tidak bagus. Atau yang ada di sini sedang mengalami yang namanya bahagia itu ketika kita diterima semua manusia. Orang-orang dekat kita menerima kita dan tidak menyisakan satu orang pun yang membenci kita. Ketahuilah, kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Baginda Rasulullah yang akhlaknya luar biasa, selalu ada orang yang membencinya. Jadi ketika saat ini kita sedang dibenci, saat ini kita sedang tidak baik-baik saja, hubungan kita dengan si A, si B, si C, ketahuilah bahwa tugas kita adalah tidak membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tapi tugas kita adalah bagaimana diri kita ini berada di jalan on the track-nya Allah. On the track-nya yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada yang membenci, biarkan. Balaslah dengan kebaikan. Atau bisa jadi ini nih, ada 1, 2, 3 nih, yang bahagianya tuh karena diakui. Dikasih tepuk tangan, dikasih jempol, dikasih like. Kalau kita lagi posting, nggak ada like, itu kita sedih. Pusing, kenapa ya? Apa nggak bagus ya fotoku? Apa tulisanku nggak bagus gitu ya? Sungguh hidup itu bukan mencari like-nya manusia, jempolnya manusia. Bersebab itulah yang membuat diri kita ini tidak bahagia. Yang kita cari adalah bagaimana Allah itu ngasih jempol pada kita.
Bagaimana Rasulullah itu bangga kepada kita umatnya yang di tengah ketidaksempurnaan hidup, di tengah kadang kita tidak baik-baik saja, kita masih ingat bahwa Allah lah tempat kembali kita. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang harus kita lihat bagaimana beliau menyelesaikan masalahnya sebagaimana kita sedang mengalami. Masya Allah. Masya Allah ya. Terima kasih yang sudah terus absen. Masya Allah ya. Dan kita lanjutkan materi berikutnya. Siapa yang hari ini sedang pusing? Siapa hari ini sedang stres, memiliki sesuatu yang berat gitu ya, dan tidak bisa berpikir secara jernih ketika kita dalam kondisi pusing, dalam kondisi stres. Siapa ya? Ngaku apa enggak ya? Terima kasih yang terus absen, Mbak Mila, Masya Allah dari jauh sekali ya. Teman-teman semuanya wajar dan boleh sah ini namanya jeduk kalau sedang jalan-jalan karena bete kalau di tempat ini, kemudian jalan-jalan kemana gitu. Ketika pulang, apakah dari kafe, dari jalan-jalan itu kemudian masalah kita terselesaikan, yang kita pikirkan kemudian tiba-tiba celing ada solusi? Biasanya tidak kan. Pulang ya dalam kondisi masalah kita ini belum selesai, tugas belum selesai, yang menjadi masalah kita masih belum ada problem solving-nya gitu. Kenapa? Yang kita rehatkan, yang kita istirahatkan tadi adalah pandangan kita, pendengaran kita gitu ya. Dan ketakjuban-ketakjuban tempat yang kita kunjungi, atau kalau di kafe suasana seperti itu. Tapi tidak bagi Rasulullah. Ya. Ketika baginda Rasulullah itu sedang di titik tidak baik-baik saja bahasa kita, maka yang dilakukan Allah adalah beliau memperjalankan, mengisra mi'rotkan, pas banget deh materi kita pas di bulan Rajab. Mengisra mi'rotkan sebagai bagian dari menghilangkan kesedihan beliau. Saat itu istrinya yang dicintai Bunda Khadijah barusan meninggal dunia. Ya, pamannya Abu Talib yang mensupport dakwah beliau meninggal dunia. Dakwah di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai ada batu yang alhamdulillah ya Ustazah barusan beberapa bulan ke Taif. Ada batu di mana batunya itu ada lubangnya. Bersebab apa? Rasa sedihnya Rasulullah saat itu ya tidak diterima dakwahnya, disakiti seperti jadi lagi sedang penuhnya ini kepala gitu dalam kondisi sedih ditinggalkan dua orang yang dicintainya gitu. Tapi kemudian bukannya Allah kemudian ngajak refreshing ke Laut Merah gitu ya, atau kalau di sana di tempat-tempat yang bagus, gua apa gitu, tidak. Yang dilakukan Allah adalah kemudian mengisra mi'rajkan, memperjalankan gitu ya. Dan salah satu fenomena yang Allah tunjukkan adalah beliau baginda Rasulullah bersama malaikat Jibril dilewatkanlah di sebuah pegunungan Tursina, hanya lewat. Dan saat itu ada aroma yang sangat harum, kalau kita seperti bunga melati seperti itu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, tempat apakah gerangan ini? Begitu wangi. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa kita sedang melewati makamnya Masyitoh.
Seorang muslimah yang hidup di zaman Fir'aun, yang dibunuh hidup-hidup bersama bayinya, bayinya bisa bicara disebabkan keimanannya. Ini satu contoh fragmen saja gitu. Jadi Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita saat kita sedang terpuruk sebagaimana dulu Rasulullah sedang terpuruk, merasa lemah, maka carilah penguatan iman. Dan Rasulullah mendapatkan sesuatu banget yang sangat inspiratif dari kejadian lewatnya aroma harum dari Tursina tadi. Kemudian difikirkan, direnungkan betapa keimanan itu sungguh-sungguh yang akan menguatkan mental kita, yang akan menghilangkan pusing kita, dan setelah selesai masalah kita, itu mengokohkan akar-akar keimanan, mengokohkan akar-akar kesabaran kita, dan mengokohkan akar-akar jidiah, kesungguhan kita mengisi hidup ini. Jadi teman-teman, boleh kita merasa di titik terbawah hidup kita pusing, kita mengkhawatirkan, kita stres, tapi jangan hanya diselesaikan dengan kita jalan-jalan yang sebagaimana kebiasaan kita. Tapi lakukan perjalanan hati kita dengan kita mengunjungi sebuah masjid, atau kita berkumpul mengunjungi seorang yai, seorang ustadzah, orang-orang yang akan menguatkan keimanan kita dari ujian masalah yang kita hadapi. Maka yang dibutuhkan adalah saat kita stres, saat kita tidak baik-baik saja, adalah dekatkan jidat kita, dekatkan lisan kita dengan tilawah Al-Quran, dengan bersujud, dan dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita sharing, curhat, pasti yang disampaikan adalah kebaikan, bukan justru mengedonkan kita. Gitu ya. Kalau curhatnya ke teman yang sama-sama teman gitu, tambah dibuat berat gitu ya pikiran kita, salah alamat gitu ya. Rasulullah yang dicari adalah bagaimana dengan melakukan perjalanan itu semakin kuat iman kita. Jadi wajar ya, yang penting saat kita pusing, saat kita bete, butuh tausiah ya. Saat kita tidak baik-baik saja, yang terpenting adalah pilihan sikap kita. Ya, boleh pusing, stres boleh. Yang terpenting adalah pilihan sikap kita saat kita merasakan itu, maka hal kecil yang bisa kita lakukan adalah menghirup udara sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Minum air putih yang lebih banyak karena otak itu akan lebih fresh ketika asupan air itu banyak ke otak kita. Terus, apalagi sujud yang banyak dan lama. Ya. Dan tilawah Al-Qur'an yang bersuara ya teman-teman. Ini Ustazah pernah ngalami sendiri. Di titik pusing, stres, pengen marah gitu ya. Yang dilakukan adalah sholat aja 2 rakaat. Mau sholat mutlak, apalagi duhaan, apalagi qiyamul lail. Kemudian tilawah Al-Qur'annya yang kenceng, jahar. Jangan umi-umi. Kenapa? Itu ternyata membuat rongga-rongga tubuh kita yang tadinya pusing, yang tadinya marah, pengen nangis yang tidak ada sebabnya, itu bisa hilang. Yang tadinya rasa pengen membalas WA atau nelpon pengen marah-marah, itu hilang. Dan catat ya, kalau kita lagi punya masalah dengan circle kita, teman kita, jangan membalas di saat hati kita tidak baik-baik saja. Carilah momen, kalau itu penting ya untuk membalas sesuatu, habis sholat. Ketika kita sholat, maka kita akan lebih tenang dan menjawab itu dengan bahasa kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang suka mainan, hati-hati ya dengan jari kita, ini gantinya
lisan loh ya, berkomentar, apalagi di era yang agak-agak hangat panas ya suasananya bulan ini dan bulan depan. Berhati-hatilah, pandai-pandailah menggerakkan jari kita gitu ya, agar tidak menyakiti, agar tidak menjadi masalah, agar tidak tambah pusing. Gunakan hal yang baik-baik. Clear ya? Boleh pusing, boleh stres. Yang terpenting bagaimana sikap kita dan suasana yang kita lihat itu bukan satu-satunya yang menyelesaikan saat kita stres atau pusing, tetapi perjalanan ruhani kita yang kemudian kita mohon diberikan kekuatan kepada Allah, itu yang membuat pundak kita ini siap menanggung segala beban yang sedang membuat pusing, yang sedang membuat stres itu. Mohon dikuatkan ya Allah pundakku, mohon dikuatkan ya Allah pikiranku, kalau yang masih kuliah mungkin, mohon dikuatkan ya Allah hatiku, kenapa lagi punya masalah dengan rasa nih, maka kita mohon kekuatannya itu dari Allah. Dan saat kadang kita tidak bisa menerima sesuatu, maka zikir yang bagus adalah raditu billahi robba, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang biasa kita baca itu. Coba renungkan bahwa raditu billahi robba, saya ridho, aku ridho ya Allah, ya, bahwa engkau adalah Rob. Rob itu adalah yang mengatur hidup kita. Adanya orang yang datang menyakiti kita, itu sungguh semuanya akan takdirmu. Sungguh kesulitan yang saya hadapi ini, gitu ya, beban yang saya tanggung ini, gitu ya, itu kan juga dalam kendali, itu takdirmu. Jadi karena engkau Rob, engkau yang mengatur, maka aku ridho ya Allah. Keridhaan inilah yang kemudian membuat peluang-peluang pintu solusi itu akan luar biasa dimudahkan oleh Allah pada diri kita. Kok sudah begitu masih pusing Ustazah? Udah minum, udah makan, udah sudah membaca raditu billahi robbah. Tambah 1 dosis lagi. Baca sholawat Nabi ya sayang. Jangan jauh-jauh dengan Rasulullah. Kenapa? Bisa jadi kita ini penuh dengan dosa, dan doa kita saat pusing itu tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita butuh sosok orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat bisa membawa doa-doa itu makbul. Siapa beliau? Rasulullah. Jadi kalau kita lagi pusing, stres, baca sholawat sesuai versi kita, terserah sholawat model apapun. Masya Allah gitu ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Saya dulu punya orang yang sangat inspiratif hadir di tempat saya. Beliau adalah mahasiswa MIC angkatan, sebentar ya saya ingat, angkatan 7 ya kalau nggak salah ya. Beliau mengisi acara yatim mandiri kapan hari, bulan kemarin kalau nggak salah. Itu ketika di rumah saya dan saya punya putra kecil, cara dia bermanfaat ketika main di rumahnya ustadzanya itu adalah dengan menggendong putra saya yang masih bayi itu dengan membaca sholawat nariyah. Ya. Saya amati anak ini ya, Masya Allah ya, dikit-dikit sholawat gitu ya. Jadi putra saya nomor 3 yang sekarang udah mondok ya, udah SMP. Itu saat digendong dia itu dia selalu melantunkan sholawat nariyah. Padahal dia dalam kondisi yang menurut saya saat itu ya sedang di titik yang butuh support seperti itu. Masya Allah, sekarang sudah S1, S2 sudah sukses di ibu kota. Bisa ditebak siapa. Masya Allah, itu apa amazing salawat. Kalau dia sendiri dalam kondisi yang awalnya ke rumah saya itu ingin curhat, tapi justru yang dilakukan adalah dia tidak lepas dari sholawat Nabi gitu. Masya Allah ya. Jadi apa tadi? Raditu billahi robah, habis itu apa? Sholawat. Saat stres saat ini, jangan jauh-jauh dengan Allah, jangan jauh-jauh dengan Rasulullah. Insya Allah pelan-pelan masalah kita, solusi yang Allah
berikan itu ada di hadapan kita, karena kita tenang menghadapinya, karena lisan kita terjaga dengan keridhaan pada Allah dan sholawat Nabi. Next, yang ketiga, izinkan. Apa yang harus kita izinkan ya? Nah, izinkan diri teman-teman semuanya, Masya Allah, senang bertemu dengan kakak-kakak, ya, teman-teman semuanya. Kunci kita dalam hidup ini adalah tentang kita mengizinkan diri kita atau tidak. Apa maksudnya? Kadangkala kita ini pusing, stres, disebabkan karena ucapan komentar orang lain. Teman kita, mitra kita, atau siapapun. Nah, sakit memang yang diucapkan pedas, gitu ya. Tetapi kita mengizinkan rasa sakit itu masuk ke diri kita atau tidak, itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Ya, kita lihat bahwa orang itu boleh berbicara, ya, yang mengusik diri kita, kebahagiaan kita, ya, dan kita ini tidak butuh validasi dari manusia. Yang kita butuhkan adalah, aku mengizinkan nggak ya rasa sakit itu masuk ke hatiku. Kalau tidak ingin mengizinkan rasa sakit yang membuat stres itu masuk pada diri kita, maka anggap aja yang diucapkan tadi lalu lalang saja. Misalnya, kita sudah mengerjakan dengan betul, kemudian dikomentari, oke, kalau kritik bagus, nggak apa-apa ya, kemudian kita perbaiki apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan benar, masih dicibir, masih diinyek. Tahu ya, kalau orang Jawa, diinyek itu di, helah apa kamu itu hasilnya cuma gitu doang, gitu. Padahal kita ini sudah melakukannya dengan benar, maka jangan izinkan kata-kata itu, komentar orang lain, penilaian orang lain itu masuk ke dalam diri kita. Anggap aja seperti angin, seret. Ya susah, Ustazah, kan kita punya pendengaran, kita punya rasa. Tergantung kita mau sensitif atau tidak. Kalau kita ingin baik-baik saja, ketika kita ini tidak salah, ya itu tadi, kita tidak butuh validasi manusia. Yang kita lakukan adalah bagaimana diri kita ini dengan Allah. Bagaimana diri kita menurut pandangan Allah. Oke? Jangan izinkan. Kecuali, kenapa sih kok kita sakit? Sakit hati, mangkel, ingin membalas gitu ya. Karena kita mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam hati kita. Kemudian kita pikirkan sampai kita nggak bisa tidur, makan nggak enak. Ya, tidur nggak nyenyak. Bahkan nggak bisa tidur. Ngopi tambah nggak bisa tidur. Iya kan? Kenapa? Karena mengizinkan yang masuk itu tadi, kata-kata, komentar, perilaku orang lain itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Check and recheck. Kita dapat sesuatu dari hari ini. Bahwa kita pusing atau tidak, stres atau tidak, sakit hati atau tidak, tergantung kita mengizinkan itu masuk ke hati pikiran kita atau tidak. Caranya, ketika sudah terlanjur nih kita mendengarkan komentar, penilaian gitu ya. Kemudian kok sudah masuk, saat itu mungkin kita sedikit ada rasa sedih, minder mungkin, atau merasa terjatuhkan harga diri kita gitu ya. Merasa kita terpuruk, aku bukan apa-apa, kamu bagaimana gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kemudian jangan membawa itu terlalu dalam. Tetapi taruh itu ibarat kita kotak gitu ya. Taruh itu di luar kotak. Ibarat kita rumah, taruh itu di luar pintu. Dan fokuslah kepada sesuatu yang tidak mengingat-ingat kata-kata yang nggak baik itu, komentar yang nggak baik itu. Nah, kita fokus ke lain. Kalau itu circle gimana Ustazah? Kita di sebuah pertemanan ada circle yang ada 1-2 yang toksik gitu ya, ada bikin racun, bikin
bikin kita ini tambah tidak baik di situ gitu ya. Komentar-komentarnya nggak baik, atau grup aja deh, grup aja. Maka ketika ada ketidakbaikan di situ dan kita tidak dihargai, catat ya, kita tidak dihargai, kita tidak dianggap, ganti circle. Cari orang-orang yang tidak toksik. Cari orang-orang yang pikirannya sehat, hatinya bersih, dan fokuslah di situ. Meskipun kita butuh proses untuk kita diterima, katakanlah seperti itu. Ya, kenapa? Kalau kita tetap mempertahankan di tempat yang tadi, maka kita akan membuang-buang energi. Kata Gus Baha ya, kalau kita mau pakai salah satu makalahnya beliau, apa yang kamu lihat itu mendiktemu. Ini kemudian coba saya renungkan dalam hal circle pun, ketika kita tidak ingin di sebuah lingkungan yang kita tidak lagi dihargai, atau share-share-nya tidak membangun kita, maka tidak masalah kita left, skip, cari komunitas yang bagus, yang energi kita, energi kebaikan-kebaikan kita, atau kita berteman dengan siapa, energi kebaikan kita tuh muncul, bukan justru energi kemalasan, jauh dari Allah, jadi nggak istiqomah ibadah. Ya, karena apa? Kita memasukkan, mengizinkan atau tidak yang seperti itu. Ya, coba ya. Sehingga ketika ngamalin kata Gus Baha, yang kamu lihat itu mendiktemu gitu ya. Setelah itu saya renungkan, saya left sekian grup gitu ya, karena merasa kayaknya ini nggak bagus deh. Ada sesuatu yang kalau saya ngelihat, saya terdikte dengan itu gitu ya, nggak jadi lagi diri kita sendiri. Bahkan ada orang-orang yang membuat diri kita sakit, tidak move on, tidak menghargai. Oke deh, jangan membuang energi. Cari teman, cari circle yang menerima kita, yang kemudian kita bisa mengizinkan hal-hal yang baik di situ, kita bisa berkembang dan bisa keren prestasinya. Jadi terkadang pusing, sakit hati atas ucapan dan perbuatan orang lain itu tergantung diri kita. Mengizinkan atau tidak, yakinilah kalau kita nggak memikirkan, yakinilah kalau kita menaruh hal itu di luar pintu kita, lama-kelamaan kita akan lupa, teman-teman. Bener nih, Ustazah nyampein karena alami. Lama-kelamaan nanti kita akan terlupa dengan rasa sakit itu, dengan circle yang toksik itu, dan kita akan kembali menjadi pribadi yang lebih produktif, yang lebih bagus di pertemanan dan circle yang lain. Nah, gitu ya. Next, Mbak. Materi berikutnya. Nah, ini penting sekali. Sebenarnya intinya ini ya, bahwa agar kita ini nggak pusing, nggak stres, maka yang kita butuhkan, sebagaimana di depan tadi ya, bukannya jalan-jalan atau ke kafe gitu ya, tetapi yang kita butuhkan adalah kekuatan mentalitas kita. Ya, jadi yang kita butuhkan itu bukan hal-hal teknis sebenarnya. Hal-hal teknis itu hanya membantu. Misalnya kita pusing banyak tugas gitu ya. Maka hal teknis mengerjakan tugas itu hanya sekian persen. Yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah kekuatan untuk kita bersemangat mengerjakan tugas-tugas itu. Ya kan? Bukan hal teknis saja yang kita butuhkan saat kita pusing, saat kita stres, tetapi apa? Tetapi sesuatu yang terdalam dalam diri kita, semangat kita, jidiah kita, gitu ya, mentalitas kita yang baik, itu yang lebih kita butuhkan saat kita sedang di titik rendah itu. Yaitu apa? Kekuatan mental, kebesaran hati, berlapang dada atas sebuah kejadian, gitu ya. Contohnya siapa nih? Contohnya kenal nih dengan putri baginda Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, pemimpin para wanita di surga. Ingat fragmen ketika beliau
punya putra-putra kecil, tidak ada hadimat, tidak ada pembantu, tidak ada kulkas, tidak ada rice cooker, tidak ada alat-alat teknologi, sedangkan Sayyidina Ali itu harus sering move on di luar dengan tugas dakwahnya, tugas perangnya gitu. Sehingga ketika mengetahui sang ayah, Rasulullah ini habis mendapatkan banyak tawanan perang perempuan gitu ya, maka Ali dan Sayyidah Fatimah ini menuju ke rumah baginda Rasulullah dan mengatakan, ya abati, dia berharap kepada sang ayah agar diberi pembantu. Mohon maaf, habis yang saya tangkap beliau tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu Bunda Aisyah. Ya, istri Rasulullah, karena Rasulullah sedang di luar. Kemudian oleh Bunda Aisyah saat Rasulullah datang disampaikanlah bahwa tadi Fatimah Ali ke sini berharap ada khodimat yang bisa diperbantukan di rumahnya karena beliau putranya kecil-kecil gitu ya, recel gitu ya. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu, malam itu juga kemudian Rasulullah berkunjung ke rumahnya Sayyidah Fatimah dan Ali. Beliau sudah hampir mau tidur ya, mereka berdua. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai putriku, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Naam ya abi, sami'na wa ata'na. Bacalah tasbih, bacalah takbir, dan bacalah tahlil. Setiap hari, dia menyebutkannya 33. Kita jadi belajar nih. Yang dilakukan Rasulullah saat putrinya sedang di titik, waduh stres banget ya dengan rumah tangga yang nggak habis-habisnya dan sebagainya, bagi yang sudah menikah ngerasain ya. Maka yang dilakukan Rasulullah bukan hal teknis dengan mengirimkan seorang pembantu di rumahnya, tetapi yang dilakukan baginda Rasulullah yang sangat mulia itu adalah dengan memberikan solusi yang terkait dengan mentalitasnya baginda Aisyah dan Ali yang di mentalnya yang kemudian dibangun, kekuatannya yang kemudian dibangun dengan apa? Dengan zikrullah. Karena dengan mengingat Allah, Masya Allah, dengan mengingat Allah saat kita benar-benar sudah terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, yang membuat kita sangat terpuruk, kok kita ingat Allah dengan astagfirullah, dengan subhanallah, dengan hamdalahkah, atau dengan Allahu Akbar, maka pelibatan Allah saat kita sedang di titik terendah itulah yang penuh dengan pemaknaan, dimaknai dengan betul, nggak cuma sekedar astagfirullahaladzim, ada subhanallah, tidak hanya itu, tapi dimaknai dengan bagus gitu ya, dimaknai dengan betul gitu ya, maka itu yang akan menjadi solusi kehidupan kita. Ya, nyambung kan yang tadi, bahwa saat kita boleh, teman-teman boleh chat dong, saat kita pusing itu biasanya teman-teman yang dilakuin apa? Boleh chat dan kita sedikit-sedikit sharing bisa loh dengan saya membaca chatnya teman-teman. Ke kafe kah? Jalan-jalan ke gunung kah? Atau jalan-jalan ke supermarket jadi hilang gitu? Atau ke sungai, ke sawah? Boleh ya, coba. Saya ingin tahu sih teman-teman saat pusing, saat stres itu yang dilakukan apa ya? Ya. Tidur, betul Mbak Gita, karena melupakan ya. Saat tidur, minta lihat film ya, film. Kemudian nonton drakor thriller apa ya itu, menyendiri Mbak Iis, ke pantai, ke bioskop, cari makan enak. Yang jawab tidur sudah 2 ya. Masya Allah. Oh tidur, oh tidur. Aduh, berarti tidur, curhat. Olahraga, keren ini Mbak Konita. Olahraga, ada ya. Kalau stres tambah olahraga, jalan-jalan.
Bersih-bersih atau nyuci? Wah, ini Mas Firdaus ini keren ini. Ibunya seneng ini. Bajunya jadi bersih semua di rumah. Tidur ada atau nonton? Oh, Mbak Ana tidur ya? Waduh, check out Shopee. Dimasukin keranjang doang tapi ya. Masya Allah, terima kasih ya. Kadang juga liatin orang lewat, oh gabut ya, lihat orang lewat jadi pusing lihat orang lewat, Masya Allah. Saya jadi sharing ya, ada yang jawab, lihat orang lewat. Rumahnya Sada ini kan kebetulan dipakai untuk sahabat yatim inspiratif. Ada salah satu ibu yang testimoni, ini lagi ada yang bilang stres dengan melihat orang, jadi ingin menyampaikan. Beliau ini, ibu yatim ini punya anaknya 4 ya. Salah satu anaknya tuh minta dibeliin motor. Tapi kondisinya kan tidak memungkinkan gitu ya untuk memiliki uang sebanyak motor yang besar itu. Kemudian yang dilakukan ibu ini adalah gabut ya, nggak punya uang banyak, anaknya minta motor gitu. Makanya yang dilakukan adalah duduk melihat orang lewat di jalan. Kalau ada motor sebagaimana motor yang diharapkan anaknya tadi, maka dia kemudian baca sholawat. Setiap ada lewat motor, karena kebetulan ibu itu ikut taklim ya di teras saya gitu. Ibu-ibu kalau menginginkan sesuatu dan kita merasa nggak punya, nggak mampu gitu, udah deh baca sholawat aja yang banyak gitu ya. Ya akhirnya ibu itu setiap ada orang lewat dia baca sholawat. Lewat naik motor baca sholawat. Ya biiznillah ya. Akhirnya dia tuh punya uang yang tidak banyak, cuma beberapa. Ketemu orang yang lagi butuh uang, yang motornya itu dijual. Padahal uangnya cuma beberapa. Akhirnya motor itu udah dipakai aja silakan, nanti sisanya bisa diangsur dan sebagainya. Ini contoh nyata amazingnya sholawat Nabi ya. Tadi lihat orang pusing, lihat orang lewat di jalan. Jadi Ustazah ingat cerita testimoni ibu yatim yang bisa beli motor besar itu, ya motor apa tuh ya? Bukan Vario yang lebih besar. Dari apa? Dia ngeliatin orang lewat, tapi disolawati. Oh, masalahnya Muhammad. Keren ya. Mulai kembali ke sini. Zikrullah. Nah, zikrullah mengingat Allah itu, ya itu tadi ya. Yang keren sebagaimana Rasulullah pesankan kepada Sayyidah Fatimah, ucapin subhanallah, alhamdulillah atas nikmat kehidupan ini, atas nikmat bisa menghirup udara, bisa mengenal Islam, bisa punya teman-teman yang baik, atau bisa kuliah, Masya Allah. Tidak semuanya diberi nikmat itu. Cari cara untuk kita terus bersyukur. Meskipun kita dipusingkan tugas-tugas kuliah. Tapi ketahuilah ya, barang siapa menuntut ilmu, segala dalam hidup ini harus selalu ada yang kuliah. Kenapa? Karena meyakini hadis itu. Ya. Suaminya Ustazah sampai kelas 1, S2, S3. S3 udah selesai. Kuliah lagi di UINSA. Beda jurusan. Banting setir apa tafsir Al-Quran. Pokoknya ini itu kuliah, yakinilah sayangku semuanya itu akan menjadi sebab yang akan datang. Yakini itu. Ya. Sedih, capek, mungkin bete dengan tugas-tugas, sabar, kuatkan mental kita. Minta pertolongan Allah agar dimudahkan. Karena itulah jalan kebaikan kesuksesan kita. Next. Kayaknya slide terakhir ya ini ya. Yang terakhir ini ada kekuatan mental ya saat kita sedang terpuruk. Minta tolong Mbak, next terakhir kayaknya. Jadi bagaimana kita memaknai
zikir-zikirnya Sayyidah Fatimah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi zikir yang dibarengi dengan pemahaman yang mendalam itu akan menjadikan kekuatan jiwa, ya, akan menjadikan hati itu bisa lebih berlapang dada dengan semua keadaan kita. Dan tahu nggak, tiba-tiba hal teknis itu bisa menjadi ringan, misalnya nih ibu rumah tangga atau kita aja ya, terus kuliah, nyuci dan sebagainya, capek ya, saat capek itu udah jalan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa yang kita ucapkan, apalagi kita dawamkan, kita istiqomahkan saat capek itu membaca itu, maka sebenarnya yang kita lakukan itu akan sangat meringankan hal teknis. Nah, kita lihat ya, 3 doa ini. Yang pertama adalah tasbih subhanallah. Kalau kita membaca ini, biar menjadi solusi pusing stres kita. Jangan hanya sekedar subhanallah, Allah maha suci, subhanallah kayak gitu. Mari kita renungkan. Ya, bahwa subhanallah yang kita baca ini adalah membersihkan, ya, tanzih. Membersihkan apa? Membersihkan prasangka kita kepada Allah. Kadang kan kita berprasangka gini, kayaknya aku nggak mungkin deh, aku kayaknya nggak bisa deh. Itu menghantui kita, yang membuat akhirnya udah deh aku nyerah, aku stres, aku nggak kuat gitu. Padahal Allah itu, ya, sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau yang kita pikir kayak gitu, yang terjadi seperti itu. Maka bersihkanlah prasangka-prasangka kita kepada Allah. Bersihkanlah pikiran-pikiran kita. Jadi makna tasbih subhanallah Allah yang maha suci itu, maknanya adalah untuk kita bersihkan pikiran kalian. Bersihkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Coba renungkan. Kalau kita sudah bisa membersihkan pikiran kita, don, kita ini kan sering dunun gitu ya, kata Al-Quran. Sering berprasangka yang enggak, yang enggak baik, yang padahal Allah enggak kayak gitu ke kita. Iya kan? Kita tiba-tiba, oh enggak bisa kayaknya. Allah emang nanggirin aku begini, IQ-ku cuma segini, aku hanya bisa kuliah di tempat kayak gini. Nah, diri kita kan yang membatasi. Coba kalau kita ini berbaik sangka pada Allah, ya Allah, mungkin bisa jadi saya di sini itu menjadi batu loncatan. Titik balik saja saya, nanti kemudian aku mendapatkan kesuksesan yang lain. Banyak loh, saya punya kisah. Semoga nggak ada di sini ya. Angkatan berapa ya? 8 kalau nggak salah. Itu habis dari MSc mendapat beasiswa kuliah di UM, Universitas Muhammadiyah, beasiswa Malang. Jadi cerita tentang harus berbaik sangka. Saat magang itu Mbak ini itu pinjem sepedanya Ustazah. Sepeda besar jengki itu ya, sepeda ondel bukan sepeda motor. Qadarulahnya diparkir di MSC hilang. Padahal kan nggak sengaja kan hilang, ya sudah hilang gitu ya, udah deh nggak apa-apa Mbak, berarti kan kasihan habis itu dia harus naik angkot gitu ya kalau magang di zaman itu ya, dulu pinjam Ustazah. Terus yang terjadi ini kisah nyata loh, keren banget loh, lulusan MSc itu. Habis itu ketika hilang itu apa yang terlintas prasangkanya Ustazah? Saya berdoa, ya Allah, dengan caramu bisa saja engkau mengganti sepeda yang hilang itu dengan mobil. Ini Ustazah bisa jadi dengan mobil gitu. Itu lintasan. Yang terjadi adalah lost kontak ya, dia lulus kuliah di, makanya MS itu bisa jadi titik-titik untuk melompat ke yang lebih keren gitu. Akhirnya menjadi sarjana, kuliah dan menikah dengan teman kuliahnya, tinggal di Pasuruan kalau nggak salah, belum menjadi seorang ustazah, punya panti asuhan, pondok pesantren gitu. Nah, kemudian dia tiba-tiba ingat sepeda hilang yang pernah pinjam ustazah itu saat magang. Yang terjadi adalah dia nyari kontak saya, nanya-nanya ke angkatannya, Ustazah Laila ketemulah di Facebook atau di apa gitu ya. Dikasih kontak saya dan kemudian dia ngechat, Ustazah masih ingat saya? Namanya F gitu ya. Ustazah maaf ya saya dulu ngilangin sepedanya Ustazah.
dan saya niat untuk menggantikannya. Udah Mbak, udah lupa kan udah lama gitu. Tapi saya sudah punya gaji ustadzah lebih dari UMR, saya sudah ngajar bla 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 gitu. Masya Allah ya. Jadi dan luar biasa setelah kejadian itu bahkan sekarang ikut grup-grup saya gitu kayaknya. Nah apa maksud yang dari prasangkalah yang bagus ya. Rasa bersalah kita itu bisa ditutupi gitu ya dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jangan terpuruk, jangan pusing, jangan stres dengan kesalahan kita yang pernah kita lakukan atau kebodohan kita. Aku nggak bisa gini. Ya. Bahwa saat itu memang takdir kita kayak gitu. Tapi takdir next-nya, ya seperti yang saya ceritakan tadi, dia udah keren sekarang. Punya panti asuhan, jadi pengasuh pondok. Bayangin, lulusan MBC angkatan 8 kalau nggak salah. Anaknya cerdas. Aslinya Gresik, Dukun. Masya Allah. Ini contoh ya. Kenapa saya tadi di awal, saya merasa bersyukur ya ketemu MBC. Karena Allah mengirimkan orang-orang yang tidak hanya berhenti ketika Ustadzah lagi ngajar di MSc gitu, tapi setelah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ilmu ya atau hikmah gitu ya yang Allah berikan dan rasa tenang gitu berkait oleh Rasulullah. Contoh nih, jadi bersihkan pikiran kita, perasaan aku kayaknya nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kita sendiri kan yang membatasi itu, padahal Allah itu sangat luar biasa bahwa bersihkan pikiran-pikiran kotor, berbaik sangkalah kepada Allah, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kalau pernah negatif gini, aku kayaknya pengen bunuh diri deh dengan minum sabun. Kalau masih ingat kayak gitu, istighfar. Kita ingin melakukan itu gitu. Atau ada pil, harusnya cuma satu. Pusing banget aku diminum 10 misalnya ya. Kasihan, nanti kakak mentornya jadi nyariin air degan ya. Jangan ya sayang gitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang karena kalian melakukan seperti itu karena merasa tidak kuat kan, negatif thinking kan ke Allah ya, kepada pikiran kita sendiri ya. Jadi bersihkan pikiran-pikiran itu. Yang kedua adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa ya? Kumpulkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian disyukuri, disyukuri. Kenapa orang stres? Karena dia kurang syukur. Membandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih baik. Itu kok bisa gitu ya? Dia kok punya gitu ya? Dia cantik sih, makanya dia disukai. Aku jadi kalah gitu rivalnya. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Kalian punya nikmat yang lebih banyak, yang kebaikan kita itu belum tentu dimiliki oleh yang lain. Jadi jangan iri, jangan julid. Ya sudah, yang apa Allah berikan ini mari kita terima, mari kita syukuri. Semakin kita bersyukur akan ditambah gitu kan. Jadi jadikan hamdalah ini sebagai proses pertumbuhan diri kita. Jangan mengkerdilkan jiwa kita yang membuat aku nggak punya ABCD. Aku nggak punya yang dimiliki oleh itu ABCD. Kalau kita seperti itu maka kita akan kerdil seperti kurcaci. Yang kita lakukan adalah tumbuhkan diri kita, ya, jauhkan diri dari hal-hal yang membuat kita nih jadi minder, jadi tertekan, jadi nggak move on, menyendiri. Tadi ada yang stresnya itu menyendiri. Menyendiri kalau di atas sajadah oke sih. Kalau menyendirinya di pinggir pantai atau di bibirnya sumur gitu ya, tahu maknanya, menakutkan kan? Atau di loteng lantai berapa gitu ya, Masya Allah gitu. Ya, itu ya. Yang terakhir adalah Allahu Akbar. Apa itu? Selama ini kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa maknanya? Gitu ya. Kok sampai Bunda Sayyidah Fatimah ini bisa zikir itu bisa menjadi solusi kesetresannya, solusi dalam hidupnya karena Allahu Akbar ini akan mengajarkan kita membangun harapan dalam hidup ini.
Kenapa? Allah tuh maha besar. Allah itu maha mungkin yang tidak mungkin itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi bangun harapan kita, ya. Harapan itu masih ada, berjuanglah dirimu, gitu ya. Maka ketika kita membangun harapan-harapan itu bahwa Allah itu mungkin saja menjadikan hal yang tidak mungkin, ini akan mengajarkan kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang sukses. Dan kalian semuanya adalah orang-orang pemenang itu. Kalian semuanya adalah calon-calon orang yang sukses kalau kalian kuat mental, kalau kalian ridho dengan kehidupan ini dan bersungguh-sungguh mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari teman sebanyak-banyaknya, maka itu jalan sukses kita. Jangan sedih hanya kehilangan 1-2 teman. Manusia itu banyak banget. Peluang amal itu banyak banget. Maka circle itu sangat menentukan kita. Kenapa? Komunikasi yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita obrolin dengan teman circle kita, itu sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Biar tidak pusing, carilah orang-orang yang hatinya bersih, tidak gampang negatif thinking, yang pikirannya selalu open gitu ya, nggak jadul gitu ya, yang mau penuh harap dan optimis dalam hidup ini, maka vibrasi itu akan nular kepada kita. Ya, itu yang harus coba kita lakukan, memaknai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Masih adakah materinya, Kak? Sebagai penutup, teman-teman semuanya yang semoga selalu diberkahi Allah, dimuliakan oleh Allah hidupnya. Saat kita pusing, itu sebenarnya kebutuhan kita bukan refreshing ke tempat-tempat yang menakjubkan, ya, atau melakukan aktivitas yang bikin kita happy-happy gitu ya. Tapi saat kita pusing, saat kita galau, saat kita terpuruk gitu ya, maka carilah tempat yang membuat iman kita bertambah. Tadi betul ya, majelis taklim gitu ya, baca Al-Quran, yang membuat mental kita sehat. Kalau udah baca buku. Kalau lagi sedih, selalu baca buku La Tahzan. Kalau sedih, buka sirah. Bagaimana Rasulullah yang sebaik itu akhlaknya, itu juga dimusuhi oleh orang lain. Ya, bagaimana yang Rasulullah yang maksum terjaga dari dosa saja, sudah sebaik itu akhlaknya, itu masih direncanakan makar-makar yang tidak baik oleh orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Islam yang munafik. Gitu. Apalagi kita. Jadi kalau kita ini sedang diuji, sedang ada masalah yang kadang membuat kita stres, yakinilah itu cara Allah memberikan kasih sayang dan cintanya pada kita. Jadi gini teman-teman, kalau kita mencintai Allah, oke lah, hampir kita semuanya kan, dengan sholat, tilawah, dan sebagainya, itu bukti cinta kita kepada Allah. Tapi apakah Allah mencintai kita, itu kan yang sangat penting untuk kita tahu. Paham? Ngecek, Allah tuh cinta nggak ya sama kita? Allah tuh sayang nggak sama kita? Kita nggak punya indikator kan? Nggak ada surat, nggak ada email, nggak ada WA dari Allah atau lewat malaikat bahwa kamu lagi dicintai lagi, kamu lagi disayang-sayang sama Allah, nggak ada kan? Kalau kita mencintai, oke kelihatan. Sholat nggak kita, ngaji nggak, ke majelis taklim nggak, tapi gampang saja untuk kita bisa mengetahui Allah lagi sayang sama aku apa tidak sih, gitu ya. Kok kayak gini rasanya? Coba lihat dalam diri kita. Kita sedang diuji dengan masalah atau tidak. Karena tanda seseorang itu dicinta oleh Allah, maka kita ini diuji dengan masalah.
Bisa jadi masalah itu dari dosen, dari teman, dari kakak mentor mungkin, dari saudara kita, ya. Atau yang sudah rumah tangga, ujian itu dari pasangan, dari anak, dari orang tua, dan sebagainya. Jadi saat ini yang sedang pusing, stres, tidak baik-baik saja, itu tanda cintanya Allah. Catat ya, kalau kita lagi diuji, itu berarti Allah tuh lagi cinta sama kita, lagi sayang sama kita. Masalahnya, saat seperti itu, kita ingat Allah apa enggak? Masalahnya, sikap kita saat seperti itu cepat kembali kepada Allah atau tidak. Meratapi ujian itu, ataukah move on dengan mencari ilmu, sehingga kita tuh bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Ya, oke, jadi apa yang bisa kita petik hari ini? Kita sakit atau tidak, kita stres atau tidak, itu tergantung kita mengizinkan dalam diri kita mengizinkan itu terjadi atau tidak. Dan sebaik-baik refreshing, sebaik-baik penguat kita saat kita terpuruk, itu bukannya jalan-jalan. Oke deh, boleh. Itu sesaat gitu ya. Tapi pulang tambah capek, kantong tambah kering, ya kan? Tapi sebaik-baik saat kita punya masalah, lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan putrinya saat punya masalah, yang dibantu adalah bukan hal teknis. Kita minum kopi, kemudian kita hilang yang kita pikirkan, atau kita tidur. Habis tidur masalahnya masih ingat kan? Tetapi yang kita butuhkan adalah kita mendekat kepada Allah. Jadikan sajadah ini sahabat. Jadikan tasbih, zikrullah kita, ya, lisan kita mengingat Allah dengan zikrullah atau dengan sholawat Nabi, itu adalah sebaik-baik solusi. Tidak percaya, buktikan sendiri ya. Insya Allah itu teman-teman. Masya Allah ya, senang sekali pada hari ini. Saya doakan semoga yang hadir di virtual Zoom ini, insya Allah akan menjadi orang-orang yang kuat dengan apa? Dengan masalah kita. Ya, baik-baik saja. Kita akan kuat dengan masalah kita. Akar-akar keimanan kita, akar-akar kekuatan kita di dalam menghadapi ujian yang saat ini Allah titipkan pada kita, yang Allah sapa pada kita, yang Allah bahasa sayangnya adalah dengan kita diuji ini, cara Allah menguatkan kita semuanya, dan itu jalan sukses kita semuanya. Karena kalian adalah pemenang kehidupan. Kalian bisa mandiri, kalian akan sukses manakala Allah dan Rasulullah terus kalian bawa dalam kehidupan. Dari Budala, maaf ya apabila ada salah hilap. Senang sekali berbagi dan semoga next ketemu dalam kebaikan yang lain. Bagi saya lagi dihadapkan dengan orang-orang yang dicintai Rasulullah, yang disayangi Rasulullah. Semoga Allah dan Rasulullah memandang kita semuanya, ya, dan dengan dipandang Allah bersebab majelis taklim ini, virtual Zoom ini, dan berharap Rasulullah memandang kita, itu nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan manusia yang sangat luar biasa, yang terlerai sudah semua rasa sakit. Biarkanlah hari ini kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, tapi nanti yang penting hari ini kita tidak ditinggalkan oleh Rasulullah dengan apa? Salawat kita, insya Allah bukti kita bersama dengan Rasulullah. Insya Allah itu. Maka kalau ada tanya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Saza sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman? Udah dapat pencerahan belum nih? Gimana sih cara mengatasi refleksi yang udah sering nih, tapi masih pening gitu ya? Ada satu poin nih ya, yang saya petik dari penjelasan Ustazah Kurniati Laila, yaitu boleh kita dengarkan pembicaraan orang lain, tapi jangan sampai pembicaraan itu mengusik kebahagiaan kita, karena kita itu nggak butuh validasi manusia. Yang kita lakukan adalah
bagaimana kita di pandangan Allah, begitu ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk sesi yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ustazah Kurniati Laila, boleh raise hand atau mengisi di kolom komentar juga boleh. Silahkan teman-teman yang mau bertanya-tanya mungkin. Mungkin ini ada dari Kak Diva Almaira ya Ustazah. Ustazah, izin Iya. bertanya bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar kita yang mau menjatuhkan diri kita gitu. Bagaimana Ustazah? Baik, Kak Diva Mairo. Iya. Ya, wa makarullah wa huwa khairul makirin. Ya. Kalau ada orang-orang yang ingin terlihat nih, ingin jatuhin Kak Diva atau teman-teman yang lain gitu ya. Ada yang jawab, dipukulin aja Kak. Ingin jatuhkan gitu ya. Maka cara kita ibarat secara logika ya, kita ingin didorong dijatuhkan. Ini secara fisik meskipun menjatuhkan ini maknanya pasti dalam ya Kak Diva, entah menjatuhkan apa gitu. Maka cara kita adalah dengan kita bertahan, menguatkan posisi tubuh kita kan. Kalau kita mau dijatuhkan, mau didorong, kalau kita bertahan berjaga-jaga, maka kita nggak akan jatuh. Sama saat kita ingin dijatuhkan dalam tanda petik, entah karier kita, posisi kita, ingin dijelek-jelekin di lingkungan circle kita, ingin dijatuhin gitu, maka yang kita lakukan adalah menguatkan diri kita sendiri. Lingkungan itu nomor 2. Kalau kita kuat, dia mau mendorong kita, dia akan mental. Kita nggak jadi jatuh kan. Ya. Tapi kalau kita lembek, pasrah, ya udah jatuhin aja, ya kita tambah kedorong, tambah jatuh. Jatuh yang sesungguhnya adalah mungkin dia ingin menjatuhkan entah harga diri kita, posisi kita, atau apa. Tapi kalau kita ini kuat, ketika kita di posisi tidak salah, dan kemudian kita ini bertahan, tidak menyerah, gitu ya, maka kita akan tetap fight. Kita akan tetap survive. Ya. Kalau kemudian ternyata dorongnya itu terlalu kencang, terlalu keras, sehingga ternyata bobollah pertahanan kita jatuh, ketahuilah dia zalim. Maka kezaliman itu ya akan menjadi pintu kebaikan kita. Kalau saat kita dijatuhkan, saat kita dizalimi, kita tidak membalas dengan yang jelek, tetapi kita angkat tangan. Karena doa orang yang dijatuhkan, yang dizalimi, itu makbulan. Ya, Kak Diva dan semuanya yang sedang ada orang makar yang nggak baik pada kita, gitu ya, ingin jatuhin kita, maka bertahanlah dengan apa? Mohon kekuatan dari Allah, ya, membaca sholawat. Gitu ya. Maka orang yang menjatuhkan itu, insya Allah tidak akan bisa mendorong. Ini ada yang nyampe, dorong balik Kak sampai ke jurang. Dorong balik. Bolehkah kita membalas yang tidak baik dengan ketidakbaikan? Ya, saya jadi interaktif ya. Ayo saling jawab boleh. Oke, ada dari Kak Kalau Marwan. pengalamannya Ustazah, Oke, boleh. iya. Kalau saran saya, apakah saat kita dijatuhkan dan kita sudah tahu rencana itu, kemudian kita balik menjatuhkan saja sebelum kita didorong jatuh? Kalau prinsipnya Ustazah, enggak. Saat kita dijatuhkan, mau didorong, itu peluang loh. Peluang banget kita angkat tangan dan berdoa, dan doa itu insya Allah makbul. Gampang dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan doakan yang jelek, temannya yang dorong. Tapi manfaatin doa itu untuk diri kita sendiri. Kebaikanku, ya Allah, bersebab ini, ya Allah, jadikanlah IPK ku 4 mungkin. Bersebab ini, tunjukkanlah ya Allah aku tempat kerja yang ini, pertemukanlah dengan jodoh yang lo jadi jodoh ya, iya. Jadi jangan, kalau saya dorong aja balik ke jurang. Enggak. Kalau tanyanya ke Ustazah ya. Saya enggak mendorong orang itu, justru lebih parah sakitnya daripada dorongan dia. Tetapi kesempatan itu gunakan aja untuk minta ke Allah. Angkat tangan, doa. Ya, Masya Allah. Ada yang Selanjutnya
pertanyaan dari Kak Septi nih Ustazah. Karena waktu kita Gimana? terbatas ya Ustazah. Jadi Ya. Ustazah gimana cara menanggapi teman yang menasehati kita, tapi dengan cara menjatuhkan kita dan menyalahkan kita itu bagaimana Ustazah? Mohon dijawab. Terima kasih Kak Septi. Seringkali ya kita ketemu orang itu. Halo sayang, kalau ingin menasehati hal-hal yang takutnya orang itu nanti, jangan di forum umum. Menasehatinya pribadi. Ya, Mungkin dua mata. ya, Ya. mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Saza. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah antusias mengikuti acara pada sore hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu kita nih ya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, bisa DM di IG Saza, boleh ya, Saza? Boleh, boleh. Boleh juga nomornya Ustazah dikasihkan, Kak. J. Oke, baik. Dan selanjutnya, Maaf Kak, sebelumnya memotong. ya. Ini linknya belum di-share Kak, link absensi. Oh, baik teman-teman. Untuk linknya habis ini kita share ya. Kita lanjut ke closing statement dari Saudara Kurniati Laila terlebih dahulu. Mari kita dengarkan closing statement dari Saudara Laila. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, terima kasih teman-teman semuanya dimanapun berada. Kalian adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah ya untuk duduk di virtual Zoom ini adalah orang-orang yang dipilih dan saya yakin orang-orang pilihan itu hidupnya akan diberkahi oleh Allah, dimuliakan dan akan sukses. Pesan dari Ustazah terkait dengan tema ini adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita tidak akan stres, kita tidak akan pusing, gitu ya. Ketika diri kita ini menjaga Allah, ya. Ketika kita membawa Allah dalam kehidupan kita, ketika kita membawa Rasulullah di dalam nyata kehidupan kita, gitu ya, maka hal itu yang akan membuat kita masalah-masalah yang kita pikirkan itu akan terlerai, akan memudar, akan hilang dengan sendirinya. Ibarat benang ruwet gitu ya, yang membuat kita pusing dan stres gitu ya. Maka keberadaan kita yang terus mendekat kepada Allah, yang terus mendekat dengan bersolawat Nabi dan mengetahui kehidupan Rasulullah, itu bagaikan kita mengurai. Dan jadikanlah zikrullah, jadikanlah mengingat Allah sebagai obat segala rasa sakit kita. Entah sakit pikiran, entah sakit hati, entah nggak bisa manajemen waktu, maka waktu itu bisa saja dibuat panjang oleh Allah. Itu ya, secara logika tidak mungkin, bahwa yakinilah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karenanya bersihkan diri Allah, terus banyak belajar, cari circle yang oke, jangan yang toksik, ya. Hilangkan keberadaan kita di tempat-tempat yang membuat kita tambah tidak baik. Ya, cari circle yang baik, insya Allah itu cara kita agar kita tidak stres, agar kita tidak terpikir hal-hal yang negatif. Karena siapa teman kita, kata Rasulullah, bagaikan ngelihat gitu ya, kita ini siapa, jadi siapa, dari temannya. Terima kasih, ini adalah teman-teman yang baik. Semoga dimudahkan semua urusan kita, dan mari kita sering-sering merenungkan raditu billah yang kita baca, mari kita ridhoi semua takdir kita terima, kita maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang membuat kita stres, yang akan menjatuhkan tadi, kita maafkan. Ya, jangan dibalas, biarkan itu menjadi amalan kebaikan kita bersebab hati kita yang menerima, dan ridho itu adalah amalan yang keren banget. Menerima takdir kita ini adalah amalan yang luar biasa di hadapan Allah, bahkan melebihi amalia ibadah yang kelihatan formal, kelihatan seperti itu. Terus belajar, ya, insya Allah dengan belajar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima tantangan kehidupan kita di depannya.
Sekian Kak, Oke. terima kasih. Terima kasih Ustazah Kurniati Laila untuk closing statement-nya. Oke teman-teman, ini ada link feedback yang harus diisi nih. Waktunya cuma 2 menit ya. Kalau teman-teman nggak ngisi, kami nggak bertanggung jawab ya jika nanti tidak dapat sertifikat. Silakan teman-teman, sebentar. Kita share dulu ya. Sebentar ya. Ini mungkin bisa diisi ya teman-teman. Oke. Terima kasih ya Ustazah atas sharing-sharingnya hari ini, atas ilmunya yang udah disampaikan. Semoga kita dapat berkumpul lagi ya Ustazah, bisa sharing-sharing lagi nih nantinya. Amin. Nah, izin live dulu ya Kak dan teman-teman semuanya. PPDB Mandiri Entrepreneur Center tahun ajaran 2024-2025. Program beasiswa pendidikan siap kerja dari Lasnas Yatim Mandiri. Dengan prodi akuntansi, desain grafis, bisnis digital, administrasi perkantoran, kuliner, dan manajemen bisnis. Pendaftaran dimulai hari ini sampai dengan akhir Mei 2024. Ayo daftar sekarang dengan link di bawah ini.